Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1026, Pemutus Hidup dan Mati. Dua pelindung Dao mati begitu saja. Anda, Liu Suzi sangat marah tetapi menahan diri. Dia secara alami takut pada fraksi Azure tetapi tidak mau mengalah. Bagaimanapun, harga dirinya tidak mengizinkannya. Semua orang melihat siapa yang memulai ini sejak awal. Apakah Anda ingin membengkokkan kebenaran dan menyebabkan masalah bagi pangeran Anda? Dia berkata, haha, siapa yang melihat apa? Siapapun. Para pembudidaya di sisi lain tertawa dan kemudian memelototi kerumunan. Penonton ini hanya ingin melarikan diri, apalagi menyinggung pangeran ke-8. Liu Suzi secara alami memahami situasi gentingnya dan ingin pergi. Kita akan berurusan dengan ini di lain hari, kebenaran akan terungkap. Dia berbalik dan pergi. Keke, kamu tidak akan kemana-mana. Ikat dia dan bawa dia ke istana. Pria tua itu mendengus dan seorang biarawan di belakangnya maju ke depan. Biksu ini tampaknya tidak lagi mengikuti ajaran Buddha. Dia memiliki senyum sengit dan mesum sambil menatap Liu Suzi. Lengan berototnya melepaskan segel emas dengan tanda Buddha, menerangi seluruh area. Liu Suzi mengayunkan kipasnya dan memanggil petir ungu. Mereka melingkari dan melindunginya. Ledakan. Segel itu menghancurkan baut dan kipas kertasnya. Dia terhuyung mundur, tidak mampu menghentikan biksu ini. Haha, biksu itu melepaskan segel telapak tangan terus-menerus. Kesenjangan dalam kultivasi terlalu besar. Dia akan ditangkap jika bukan karena banyak harta pertahanannya. Putri, patuh sekarang. Adalah keberuntungan Anda untuk disukai oleh Yang Mulia. Biksu itu berkata sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Sebuah lingkaran cahaya muncul di belakangnya saat dia mengumpulkan energi. Dia didorong kembali lagi. Kali ini, seutas darah mengalir di sudut bibirnya. Rambutnya menjadi berantakan saat dia entah bagaimana mundur kembali ke samping Feng Feiyun. Feng Feiyun, bunuh dia dan aku akan mundur dari kompetisi. Mata merahnya menjadi sedingin mungkin. Dia belum pernah mengalami kemarahan seperti itu sebelumnya. Siapapun yang telah menunjukkan sedikit rasa tidak hormat padanya akan menghadapi kemarahannya. Feiyun tahu bahwa ini adalah kepribadiannya dan tidak meragukan klaimnya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung fraksi Azure. Jika dia menjadi penerusnya, Crimson akan menyinggung Azure. Dia mengerti ini dan secara otomatis membuat saran ini. Mengapa saya harus menyinggung Azure? Feiyun tidak menemukan manfaat dalam hal ini. Apakah kamu akan membunuhnya atau tidak? Dia mengertakkan gigi dan menatap lurus ke matanya. Dia ragu-ragu selama sepersekian detik sebelum menjawab, baiklah, bukan pertama kalinya menyelamatkanmu, kamu benar-benar pembuat onar dan kali ini lebih buruk. Jika dia melihatnya dibawa pergi, Crimson akan menyalahkannya karena mereka tidak mampu menyinggung Azure. Jadi, dia harus bertanggung jawab atas pangeran ke-8 dan itu bukan gayanya. Dia seharusnya membayar hutang romantisnya sendiri, bukan hutang orang lain. Suzy terkejut, tidak menyangka dia akan benar-benar setuju. Ini semua salahmu, kamu adalah bintang yang tidak beruntung. Dia mengeluh tetapi dalam kenyataannya, kesannya tentang dia menjadi jauh lebih baik. Dia tiba-tiba merasa aman saat berada di sampingnya karena dia selalu bisa menyelesaikan masalah apapun. Tapi bagaimana dengan kali ini? Dia tidak begitu yakin karena lawannya. Berat, siapa kamu? Biarawan itu memelototinya. Feiyun menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, saya adalah seorang praktisi agama Buddha. Sebuah lingkaran cahaya Buddha muncul di belakangnya, teratai 72 kelopak muncul di bawah kakinya. Himne bisa didengar dan rune diwujudkan menjadi kenyataan. Mata sang teladan menyipit saat dia berkata, jika Anda seorang Buddhis, pergilah sekarang, ini di luar kendali Anda. Pangeran ke-8 menyukainya, bahkan Buddha pun tidak bisa menyelamatkannya. Amitabha, segala sesuatu adalah milik sang bajik, tunggu, ahem, jatuhkan pisaumu dan jadilah seorang Buddha. Jangan menyimpang ke jalan yang jahat. Feiyun mulai bernyanyi. Kamu mencari kematian. Beku itu menyatukan kedua telapak tangannya. 10 manik-manik Buddha berputar di atasnya dan turun dengan kekuatan gunung. Feiyun menggelengkan kepalanya dan menutup matanya sambil melantunkan mantra yang tidak bisa dipahami. 9 gelombang cahaya keluar dari Feiyun. Masing-masing memaksa biksu mundur satu langkah. Setelah pukulan ke-9,
biksu itu berlumuran darah dan berlutut di tanah dengan kepala melihat ke bawah. Fei Yun berhenti melantunkan dan membuka matanya. Dia mendekati biksu yang berlutut dan bersujud 3 kali, Amitabha, gerbang neraka terbuka untuk membersihkan kotoran jiwamu. Semoga Anda mendapatkan kelahiran kembali setelah siklus reinkarnasi. Apa yang dia lakukan? Orang tua dari faksi Pangeran ke-8 bertanya. Tidak tahu. Pemuda dengan aura jahat datang dan menyentuh kepala biarawan, menemukan bahwa orang itu sudah mati. Mayatnya sedingin es. Pria itu menarik tangannya ke belakang dan menatap Fei Yun dengan tak percaya, Penatua Wu, Tuan Lima Alam sudah mati. Fei Yun berhenti melantunkan mantra dan berkata, penolong muda, tolong jangan berbohong. Master Lima Alam hanya melepaskan cangkangnya yang kotor. Saya telah melantunkan dan menyeberanginya, jiwanya akan terlahir kembali, bahkan mungkin menjadi orang suci di kehidupan berikutnya. Amitabha, dengan hati yang baik, hidup itu abadi. Beraninya kamu, bunuh dia untukku. Penatua Wu mengutuk. Para dermawan, jatuhkan senjatamu. Apa gunanya membunuh dengan sia-sia, lupakan permusuhan sebelumnya dan berubah menjadi Buddha, kata Fei Yun. Kamu adalah pembunuhnya di sini. Para ahli menjadi kesal. Seperti yang saya katakan, saya menyeberanginya ke kehidupan berikutnya dengan menggunakan agama Buddha untuk menyingkirkan kejahatan di dalam dirinya. Dia akan menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Ini dianggap sebagai kontribusi tanpa batas, menyelamatkan satu nyawa lebih besar daripada membangun 7 pagoda, Amitabha. Para ahli hampir memuntahkan darah karena marah. Pembunuh ini cukup tak tahu malu untuk membenarkan tindakannya seperti ini. Potong dia berkeping-keping. Penatua Wu memerintahkan lagi. 5 ahli top dengan 1 teladan di antara mereka menyerang. Mereka adalah pembudidaya tamu yang direkrut oleh Pangeran ke-8. Siklus balas dendam tidak akan pernah berakhir. Betapa tidak perlu. Sepertinya aku juga harus memurnikan jiwamu sebagai pengganti Buddha. Fei Yun dengan tenang berkata dan menunjuk salah satu dari mereka, berbaring. Kultivator ini selangkah lagi untuk menjadi teladan. Auranya tiba-tiba menghilang dan dia jatuh ke tanah. Kamu juga. Fei Yun menunjuk ke kultivator kedua dan hal yang sama terjadi. Dia melakukannya 3 kali lagi dan semuanya jatuh. Ini sama sekali bukan teknik. Seolah-olah seorang Buddha mengambil nyawa mereka. Adegan ini mengejutkan semua penonton. Tidak ada yang melihatnya menyalurkan energi roh namun dia masih mengalahkan 5 pembudidaya yang perkasa. Bab 1027, Bencana. Liu Suzi tidak menyangka Fei Yun memiliki metode pembunuhan yang aneh. Setengah iblis ini memiliki terlalu banyak kartu tersembunyi. Fei Yun secara alami menggunakan kekuatan kesengsaraan kematian. Dia telah mencapai tingkat mampu memutuskan umur orang lain dengan cara yang tidak terdeteksi. Kesengsaraan ini tidak berbentuk dan tidak mungkin dideteksi meskipun nyata. Mereka semua mati. Penatua Wu mengintai dengan niat sucinya dan menyadari bahwa hanya mayat yang tersisa. Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya. Cahaya dan himne semakin intensif saat dia melantunkan, Amitabha, gerbang neraka terbuka untuk menyucikan jiwa-jiwa. Semua kesalahpahaman akan hilang setelah siklus reinkarnasi. Berhentilah melantunkan. Penatua Wu mengirimkan sinar abu-abu, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan biksu palsu ini. Dia memanggil jimat seukuran telapak tangan dan meletakkannya di kepalanya. Dia berada di puncak level pertama, jauh lebih kuat dari yang lain. Jari-jarinya setajam pedang saat dia menyerang. Tanah retak dimanapun gelombang energinya terbang. Domain ulat sutra emas. Fei Yun mengaktifkan domainnya. 108.000 ulat sutra dari berbagai bentuk dan pose muncul. Mereka tampaknya mampu melantunkan mantra Buddha. Ledakan. Gelombang menghantam domain tetapi Fei Yun tidak bergerak sedikit pun, dengan mudah membatalkan serangan itu. Dia menghela nafas dan berkata, siklus balas dendam tidak akan pernah berhenti, benefaktor. Anda harus berhenti. Dao roda surgawi ekstrim. Dia meraung dan menggunakan teknik yang kuat. Auranya berubah menjadi tornado yang mengamuk. Adapun Fei Yun, dia merasakan beberapa aura mengerikan turun dari bulan di atas. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Segel kosmik. Dia merentangkan telapak tangannya dan mengumpulkan semua energi Buddhis. Itu membentuk dunia emas untuk serangan pamungkas. Plum. Penatua Wu memuntahkan darah dengan luka di sekujur tubuhnya. Darah menetes ke tanah. Serangan telapak tangan itu terlalu kuat. Seorang pembudidaya nirvana benar-benar berhasil mengalahkannya.
Liu Suzi menatap Fei Yun dengan ngeri. Inikah kekuatannya yang sebenarnya? Siapa bilang setengah iblis tidak bisa menjadi tuan? Ada satu di sini. Namun, adegan berikutnya membuatnya semakin takut. Ledakan. Tubuh Elder Wu hancur seperti vas yang retak dan berubah menjadi partikel yang menyebar. Paragon ini dimurnikan oleh energi Buddhisnya. Bahkan pangeran dan putri dari wilayah lain terkejut. Amitabha, gerbang neraka terbuka untuk menyucikan jiwa-jiwa. Semua kesalahpahaman akan hilang, Fei Yun meneriakkan seolah-olah dia adalah seorang biarawan yang tercerahkan. Liu Suzi menarik lengannya dan berteriak, kamu masih melantunkan mantra. Ayo pergi. Ledakan. Bola api dengan radius 10 meter menabrak tanah seperti meteor, menghentikan jalur keduanya. Ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi yang berapi-api. Ruang di sekelilingnya terpelintir karena panas. Matanya tampak terbuat dari emas saat dia berbicara, saya Maluotian di bawah faksi Pangeran ke-8, Anda tidak akan meninggalkan tempat ini. Dia jelas jauh lebih kuat dari Penatua Wu. Niat surgawinya mengubah tanah di bawah keduanya menjadi bumi hangus. Sungguh putri yang cantik dan sombong. Pangeran ke-8 juga turun dari istana bulannya dengan mengendarai awan keberuntungan. Para pengikutnya semuanya ahli. Dia memiliki kecantikan dalam pelukannya, gadis berambut merah dari roh barat. Kali ini, dia berpakaian seperti pelacur tanpa pedang yang terlihat. Benar saja, Fei Yun melihat Fang Tongdao dan anak buahnya di belakang. Fang Tongdao menundukkan kepalanya ke arah pangeran dan tersenyum, putri ketujuh dari Crimson secantik peri tetapi begitu juga putri pertama mereka. Dia ada di sini sekarang juga. Oh, kedua saudara perempuan itu cantik. Pangeran ke-8 tersenyum sambil menyentuh janggutnya dan memandang rendah keduanya, kalian para pembudidaya dari Crimson cukup berani, sampai membunuh pengikutku. Sepertinya tuan wilayah Anda tidak lagi peduli tentang Azure dan tuannya. Petik 2. Dia segera mencoba menyeret Crimson ke dalam kekacauan, menuduh mereka tidak sopan dan memberontak. Fei Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, jiwa mereka masih hidup dalam siklus reinkarnasi. Suzy berpikir bahwa Fei Yun tidak seperti biasanya hari ini. Dia melangkah maju dan berkata, Pangeran ke-8, Anda harus tahu bahwa orang-orang Anda menyebabkan masalah terlebih dahulu. Mereka pantas mati. Apakah Anda mengatakan bahwa anggota Azure tidak tahu aturan dan pantas mati? Apa selanjutnya? Kamu akan membunuhku dan penguasa wilayah juga. Pangeran ke-8 tertawa dengan kedua tangan di belakang punggungnya, kamu telah melakukan sesuatu yang keji tetapi aku adalah orang yang penyayang. Kamu dan adikmu hanya perlu minum bersamaku malam ini dan aku akan melupakan pelanggaran ini. Anda sendiri tidak dapat memutuskan apa yang benar dan salah. Setiap orang memiliki mata dan dapat membuat kesimpulan mereka sendiri. Liu Suzi membalas. Jika orang-orang menyaksikan anak buah saya melakukan kesalahan, maka saya akan meminta maaf kepada Anda. Tapi jika tidak, maka, pangeran mencibir. Para penonton di dekatnya tidak berani mengatakan apa-apa. Haha, putri, seperti yang Anda lihat, semua orang percaya bahwa Anda salah di sini. Pangeran melanjutkan. Sebenarnya, aku melihat semuanya dan akan menjadi saksi sang putri. Seorang pemuda tiba-tiba berbicara. Seorang sarjana berbaju putih berjalan mendekat. Dia tidak memiliki rambut wajah, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Sekelompok jenius yang mengesankan dan ahli generasi terakhir berjalan tepat di belakangnya. Ini adalah rombongan yang cukup. Siapa kamu untuk berbicara di sini? Pangeran menatap dingin pada pendatang baru. Saya akan berbicara tentang apa yang saya lihat. Cendekiawan itu tersenyum. Sarjana, jangan menjadi orang yang sibuk sekarang atau Anda akan mengundang masalah yang tidak perlu. Fang Tongdao mengancam. Keparat, lebih baik kau jaga mulutmu di depan bangsawan muda kedua kita atau aku akan membunuhmu. Seorang pemuda berkulit gelap berkata dengan agresif sambil memakan kaki ayam. Aku adalah pangeran ke-6 roh barat, katakan satu hal lagi dan aku akan mengubah bangsawan mudamu menjadi cacat. Fang Tongdao menjawab. Wah, aku sangat takut. Pemuda itu menggigit lagi. Kamu mengadili kematian. Fang Tongdao melepaskan serangan seukuran gunung pada pemuda itu. Kaulah yang mencari kematian. Seorang gadis berbaju merah menghalangi di depan pemuda itu dan melepaskan tebasan energi dengan pedangnya, menghentikan segelnya. Matanya dingin dan sombong. Masih sangat kuat. Fei Yun bergumam.
Kamu kenal mereka? Liu Suzi bertanya. Fei Yun mengangguk dan tersenyum. Tiba-tiba, dia membeku karena dia merasakan sepasang mata yang indah di antara orang banyak yang menatapnya. Bab 1028, Bangsawan Muda Kedua, Surga Menghitung. Pangeran ke-8 dan Fang Tongdao terkejut melihat para pembudidaya kuat di kelompok lain. Kamu siapa? Pangeran ke-8 berkata dengan arogan. Fraksi perang. Sarjana berbaju putih berkata dengan tenang. Ini menyebabkan keributan di kerumunan. Tidak heran, mereka dari wilayah perang. Jadi cendekiawan itu adalah bangsawan muda kedua dari perang. Mungkin, saya mendengar dia mewarisi posisi Master Sekte Gerbang Penghitung Surga. Kebijaksanaannya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Perang adalah pemimpin dari 9 wilayah tingkat bumi. Mereka memiliki leluhur di alam Sudo Santo, mereka akan segera menjadi wilayah tingkat surga. Ini di luar jangkauan kami harus menjauh. Hanya ada 9 wilayah tingkat bumi di pusat ke-6 dan perang adalah yang teratas, tanda kekuatannya. Ekspresi Fang Tongdao memburuk, tidak menyangka cendekiawan yang tampaknya lemah ini memiliki latar belakang yang begitu kuat. Jika dia benar-benar bangsawan muda kedua dari perang, maka dia akan memiliki lebih banyak pengaruh dan otoritas daripada Pangeran ke-8 Azure. Ini adalah sosok terkenal, salah satu yang terbaik di antara penerus Six Central. 3 tahun lalu, dia menjadi Master Sekte Gerbang Penghitung Surga. Dia bisa melihat masa depan 13 dinasti. Pengaruhnya melebihi banyak penguasa wilayah. Begitu, aku sudah bertanya-tanya kapan kamu akan datang ke pengadilan suci sehingga aku bisa membawamu ke reruntuhan kuno. Pangeran ke-8 tertangkap basah. Sarjana itu berkata, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan karena saya baru saja tiba, kita akan melakukannya di lain hari. Oh benar, ada kesalahpahaman yang terjadi di sini, saya percaya. Petik 2. Jika kamu melihatnya secara langsung, maka pelayan anjing itu pasti salah dan tidak menghormati sang putri. Mereka pantas mendapatkan lebih dari kematian. Pangeran berkata tetapi ada kebencian tersembunyi di matanya. Jika itu masalahnya, mari kita lepaskan. Pangeran ke-8, Putri ke-7, sampai jumpa lagi. Ulama itu menyimpulkan. Dia melirik Fei Yun sekali sebelum pergi sambil tersenyum. Fei Yun juga tertawa, itu sarjana untukmu. Dia datang pada waktu yang tepat untuk meredakan situasi. Jika dia datang lebih awal, Pangeran ke-8 mungkin akan menentang ini karena wajah. Hei, Feng Fei Yun, tidak buruk sama sekali. Saya pikir Anda akan terjebak di ladang biji sekarang sebagai budak tetapi Anda berhasil menikahi seorang putri dari Crimson. Apakah wanita ini tunanganmu? Sangat cantik seperti Fari, sial. Pemuda berkulit gelap berlari dengan sepotong ayam masih di mulutnya. Siapa lagi selain Bi Ningsuai? Liu Suzi memelototinya dan berkata, kaulah yang terlihat seperti budak di ladang biji. Jaga mulutmu, setengah iblis ini bertunangan dengan saudara perempuanku, bukan aku. Dia terhuyung mundur dari agresinya. Matanya beralih di antara mereka berdua sebelum dia berkata dengan ekspresi mesum, aku mengerti. Kedua saudara perempuan pada saat yang sama, bukan pertama kalinya untukmu juga, sepertinya kamu punya beberapa pengalaman, sial, aku iri. Petik 2. Liu Suzi menarik napas dalam-dalam dan memanggil pedangnya untuk menebas Bi Ningsuai. Kotoran. Feng Fei Yun, ikatlah adik iparmu. Ningsuai berlari dengan kecepatan kilat. Dia tidak punya kesempatan untuk mengejar. Fei Yun, di sisi lain, disibukkan dengan menonton seorang gadis membawa pipa pergi. Gaunnya lebih putih dari salju. Dia menghilang dari pandangan, meninggalkan jejak kesepian di atas salju. Kelompok dari perang pergi dan begitu pula faksi Pangeran ke-8. Hanya Fei Yun yang tertinggal untuk menatap ke kejauhan. Dia sangat cantik. Liu Suzi mengikat rambutnya dan berkomentar. Ayo kembali dan buat rencana, pangeran itu tidak akan membiarkannya berakhir di sini, kata Fei Yun. Suzi tampak sedikit khawatir. Ini bisa berjalan baik, diselesaikan atau menjadi bencana. Asteris asteris asteris. Kembali ke Istana Langit. 7 leluhur duduk di aula yang sama dengan ekspresi serius. Suasana terasa berat dan menyesakkan. Mereka bersemangat tentang masalah ini dengan Penatua Lin, tetapi sekarang, ini membuatnya sulit untuk dirayakan. Ini serius, kita harus melapor ke penguasa wilayah terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan yang tepat.
Leluhur ketiga memulai, Xier harus menghindari pergi keluar untuk sementara waktu karena pangeran ke-8 itu tidak akan menyerah. Penjahat keji akan melakukan apa saja. Petik 2. Leluhur ke-6 menghancurkan meja dan berteriak, kenapa kita takut? Apakah dia akan membunuh kita semua? Dia tidak memiliki kemampuan dan kami tidak mudah diganggu. Saya bertanggung jawab atas tindakan saya. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka bisa datang dan menemukan saya, kata Liu Suzi. Kakak ketujuh, haruskah kamu mengatakan ini? Jika bukan karena saudara Feng, siapa yang tahu apakah Anda bisa kembali? Liu Suhong membalas. Dalam keadaan lain, Liu Suzi akan membalas. Sayangnya, dia menatap Fei Yun di sudut dan berkata, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan menyerah pada kompetisi ketika dia memutuskan untuk membantu. Betulkah? Mata Liu Suhong bersinar terang. 3 leluhur di dalam aula menjadi khawatir. Leluhur ke-6 berkata, Xier, ini masalah penting, kamu tidak bisa terburu-buru. Haha, ke-6, kamu sudah hidup begitu lama namun kamu masih tidak mengerti Xier. Dia ingin bertanggung jawab agar tidak melibatkan anggota klan lainnya. Petik 2. Leluhur ke-6 membelai janggutnya yang panjang dan dengan gembira berkata, saya merasa Feng Fei Yun sempurna dan menyelamatkan Xier tepat pada waktunya tanpa merusak reputasi kami. Leluhur di pihak Liu Suzi gemetar karena marah tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pilihannya benar. Jika tidak ada yang keberatan, saya akan menulis surat kepada penguasa wilayah dan mendesaknya untuk menjadikan putri pertama sebagai penerus resmi. Leluhur ketiga sudah ingin melihat penobatan. Tiba-tiba, teriakan dan langkah kaki yang keras terdengar di luar. Seorang lelaki tua masuk dan menundukkan kepalanya, leluhur, putri, para pembudidaya dari domain lain telah mendengar tentang masalah ini hari ini. Ini adalah kekacauan yang kacau di luar. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini memang hari yang buruk, kekacauan internal bahkan sebelum musuh eksternal. Aku akan berbicara dengan mereka. Liu Suzi menggigit bibir bawahnya dan berjalan keluar. Xier, leluhur ke-6 ingin mengikutinya. Namun, Fei Yun mulai berjalan dan menangkupkan tinjunya, leluhur, lanjutkan diskusimu. Serahkan padaku. Leluhur ke-6 menghela nafas dan duduk kembali. Asteris asteris asteris. Penggarap dari domain lain berkumpul di luar. Kerumunan berjumlah beberapa puluh ribu termasuk jenius muda dan tuan tua. Mereka mendengar bagaimana Liu Suzi telah menyinggung fraksi Azure dan menjadi khawatir. Beberapa telah mengumpulkan barang-barang mereka untuk meninggalkan pengadilan suci. Semua orang khawatir untuk kesejahteraan mereka sendiri, mengakibatkan kekacauan ini. Saya memiliki keluarga dan anggota klan, saya tidak mampu menyinggung Azure, tolong biarkan saya pergi, putri ketujuh. Bukannya kita ingin melarikan diri ketika keadaan buruk, musuh terlalu kuat, ini bunuh diri. Putri ketujuh, tidak ada yang bisa kita lakukan kali ini. Liu Suzi mengepalkan tinjunya sambil menatap kerumunan. Ekspresi sombongnya berubah menjadi kesepian. Kalian semua menikmati dukungan Crimson untuk sampai ke titik ini, sekarang kalian ingin berlari pada tanda pertama masalah, sungguh menyedihkan. Dia berkata, itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia kultivasi. Seseorang berbisik. Seorang lelaki tua dari klan kuno berkata, putri ketujuh, kami tidak takut mati tetapi Anda tahu tentang gaya Azure. Kami tidak ingin klan kami terseret bersama kami. Aku, Mohen, rela mati untukmu dalam pertempuran, putri ketujuh. Aku hanyalah klanku, kata Mohen. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, jika kamu ingin pergi, pergilah. Dia merasa matanya berkaca-kaca sambil menatap kepingan salju yang jatuh. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Fei Yun datang dan dengan lembut menepuk bahunya. Dia berbalik dan menatapnya, setengah iblis yang malang, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Dia buru-buru melepaskan dan terkekeh, tidak perlu sedih, ada solusi untuk semuanya. Tidak ada solusi di sini. Dia tampak menyedihkan. Bagaimana jika seseorang membunuh pangeran ke-8? Fei Yun menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang berani melakukannya di pengadilan suci. Tidak, ada satu. Anda, dia menatapnya dengan tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya lagi, aku sedang berbicara tentang Aquamun Saintes. Fraksi Azure mungkin penguasa di sini tapi aku ragu master klan mereka ingin memprovokasi Sui Yueting. Jika orang suci itu membunuh pangeran ke-8,
apakah klan mereka akan melakukan sesuatu untuk itu? Bab 1029, menyeret orang suci ke dalam kekacauan. Yi, mata Liu Suzi melintas dengan perenungan. Ini jelas merupakan metode terbaik, itu juga menjamin untuk mencegah Azure membalas dendam. Dia tidak membunuh. Dia mengerti Yi terlalu baik. Itu kebiasaan buruk dan kami akan memperbaikinya untuknya. Tapi, aku tidak bisa menghubunginya sekarang. Fei Yun hanya tersenyum sebagai tanggapan. Aku tahu itu kamu, setengah iblis yang malang. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah sebelum melepaskan serangan telapak tangan ke dadanya. Dia mengangkat tangannya yang diselimuti cahaya keemasan dan menghentikan segelnya. Jangan konyol sekarang, aku hanya mengundangnya ke kerajaanku sebagai tamu, dia baik-baik saja. Dia tidak terganggu oleh serangan mendadak itu. Dia merasa jauh lebih baik sekarang mengetahui keberadaan Yi. Tidak sulit bagi Yi untuk mengalahkan pangeran ini, mengingat status dan kekuatannya. Aku ingin bertemu dengannya sekarang. Matanya menjadi penuh dengan niat membunuh. Tentu saja, tetapi kamu harus menenangkan orang-orang ini terlebih dahulu. Suzy mengerti betapa pentingnya ini. Evaluasi itu adalah ujian kekuatan keseluruhan suatu wilayah. Jika orang-orang ini pergi, maka tidak ada gunanya melakukan evaluasi. Dia menenangkan para pembudidaya ini untuk sementara dan pergi ke kerajaan surgawi bersama Feng Feiyun. Dia bertemu Yi yang sedang berkultivasi di atas sebuah pulau dengan pepohonan yang indah. Yang terakhir telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang afinitas orang suci. Kulitnya berkilau seperti kristal dan dikelilingi oleh spiritualitas ilusi. Dia berdiri di tepi pantai untuk melihat ombak dan merasakan langit dan bumi. Dia menyalurkan energinya selaras dengan ombak. Dia memberitahu keduanya, Aquamoon Paradise tidak mengganggu kompetisi. Jika saya berpartisipasi dalam masalah ini, saya akan dihukum oleh sekte. Saya juga tidak membunuh, selalu ada metode yang lebih baik untuk mereformasi bahkan penjahat yang paling keji sekalipun. Yi, aku sudah selesai jika kamu tidak membantuku kali ini. Liu Suzy memasang ekspresi menyedihkan. Seserius itu, Yi mengerutkan kening. Suzy mengangguk, Pangeran ke-8 telah melakukan hal-hal yang mengerikan, wanita tanpa keraguan, bahkan permaisuri penguasa pengadilan suci. Semua orang membencinya tetapi tidak berani melakukan apapun. Jika Anda membunuhnya, Anda akan menyelamatkan banyak orang, tidak ada yang akan berpikir bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Petik 2. Yi merenung sejenak sebelum menatap Fei Yun tidak lebih lemah dariku, dia bisa membunuh pangeran ini. Jangan lihat aku tidak sedekat itu dengannya, mengapa aku menyinggung Azure? Fei Yun tersenyum. Beraninya kau mengatakan ini. Yi mengerutkan kening lagi dan auranya menjadi lebih dingin. Fei Yun menyesali komentar konyolnya dan berpikir, sial, dia pikir kita pernah berhubungan sebelumnya. Jika dia mengatakan sesuatu sekarang, semuanya akan terungkap. Apakah saya harus memenjarakan Liu Suzy juga? Tidak, semua orang melihat kami pergi bersama, mereka akan mencurigaiku terlebih dahulu. Haha, aku hanya bercanda. Ikatan kami ditempa oleh pengalaman hidup dan mati, saya tidak akan pernah mengatakan tidak untuk membantunya, bahkan jika itu termasuk berjalan melalui neraka. Hanya saja, Fei Yun mengubah nada suaranya, aku tidak memiliki status yang sama denganmu, saintes, dan tentu saja bukan pendukung yang kuat. Jika aku membunuhnya, itu akan menyebabkan bencana bagi aliansi setengah iblis dan klan putri. Liu Suzy menemukan bahwa keduanya agak aneh tetapi dia fokus pada masalah pangeran. Dia berkata, dia benar, Yi, kamu harus membantuku kali ini. Kalian berdua bekerja sama melawanku. Jika Anda sangat peduli satu sama lain, mengapa tidak bersama? Yi mengeluh. Kotoran. Fei Yun mengutuk di kepalanya lagi. Ekspresi Liu Suzy berubah saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yi, apa yang kamu katakan? Sejak kapan aku menyukai setengah iblis ini? Keraguan-raguanmu hanya akan menyakitimu dalam jangka panjang. Yi berkata, saya memberi Anda dua pilihan. Pertama, pergi memberitahu Liu Suhong untuk menyerah dan membiarkan Anda bersama. Saya kemudian akan membuat pengecualian dan membantu Anda membunuh pangeran itu. Aku tidak keberatan dihukum jika aku bisa melihatmu bahagia. Atau, Feng Feiyun, kamu akan pergi bersamaku untuk membunuh pangeran itu untuk membuktikan cintamu. Jika Anda seorang pria sejati, setidaknya memiliki keberanian sebanyak ini. Petik 2.
Fei Yun menggosok dahinya seolah-olah dia sakit kepala. Dia kemudian berbalik dan pergi. Feng Fei Yun, berhenti di sana. Apa yang kamu katakan pada Yi? Liu Suzi mengejarnya. Pasangan yang membuat frustrasi. Yi memperhatikan mereka berdua dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menutup matanya untuk bermeditasi lagi. Saat dia berjalan, dia melirik ke belakang ke arah Yi dan menciptakan penghalang kedap suara. Apa yang bisa saya katakan padanya? Menurut pendapatku, dia takut dihukum oleh sektenya jadi dia sengaja mencoba menghindarinya. Bukankah itu konyol, menyuruhku berpisah dengan putri pertama? Itu bukan sesuatu yang harus dikatakan orang suci, dia hanya ingin menghindari masalah dengan Azure juga. Kamu tidak membutuhkan teman seperti dia. Liu Suzi mencibir, apakah Anda pikir saya bodoh? Itu sama sekali bukan niat Yi, kamu pasti pernah mengatakan sesuatu padanya sebelumnya. Tidak heran mengapa dia tinggal di alam tingkat tinggi ini, apa skemamu? Tidak, aku hanya akan bertanya padanya sekarang. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dia menarik lengannya ke belakang dan dengan sungguh-sungguh menjawab, dia sebenarnya mengalami penyimpangan Ki jadi ini adalah waktu istirahatnya. Kita seharusnya tidak mengganggunya, ayo buat rencana lain. Dia melotot dan berkata, kamu pikir saya tidak tahu apakah seseorang mengalami penyimpangan Ki? Berangkat. Baik, aku mengatakan padanya bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu, kata Fei Yun. Dia tiba-tiba berhenti dan sedikit gemetar. Pipinya menjadi merah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia memutar-mutar ibu jarinya dan berkata, apa yang tidak tahu malu yang kamu katakan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama, itu sebabnya aku selalu ada saat kau membutuhkanku dan mempertaruhkan nyawaku setiap saat. Yah, jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Dia merasa pipinya menjadi panas. Ini adalah pertama kalinya dia mengaku secara langsung. Beberapa saat yang lalu, dia akan membuat daging cincang dari setengah iblis yang kurang ajar ini. Sayangnya, mereka telah melalui banyak cobaan bersama, dan terlebih lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjatuhkannya. Dia tampak beberapa inci lebih pendek. Jari-jarinya mencengkeram lengan bajunya sambil mengutuk dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, setengah iblis, kamu sangat serakah, selalu menginginkan lebih. Lihat cermin dulu sebelum berani naksir aku, perbaiki kepribadian dan statusmu. Dia mulai berjalan menuju Yi dan terus mengutuk Fei Yun dalam pikirannya, setengah iblis yang malang, beraninya kamu begitu tidak tahu malu, kamu adalah saudara iparku sekarang dan masih naksir aku. Benar-benar kodok di bawah sumur, aku bukan wanita tak tahu malu seperti Liu Suhong. Bam! Dia berjalan menghadap pertama ke Yi. Yi tidak bergerak dan menggelengkan kepalanya, apa yang kamu gumamkan, Suzy? Tidak ada apa-apa. Suzy mengusap dahinya. Apakah kalian berdua sudah membicarakannya? Pilihan pertama atau kedua? Yi bertanya. Fei Yun juga kembali dan berkata, Saintes, jangan mempersulit sang putri. Saya baru saja membuat rencana yang lebih baik. 8 bulan berputar di sekitar Deep South. Masing-masing dari mereka memiliki istana terapung yang dimaksudkan untuk bangsawan dan pembudidaya yang kuat. Bulan bernama Jimo berada di tengah dengan diameter 6.000 mil. Ini adalah lokasi Fei Yun dan Yi saat ini. Keduanya melakukan perjalanan secepat hantu sepanjang malam. Hanya sedikit yang benar-benar bisa melihat mereka. Mengapa kita terburu-buru daripada merencanakan dengan hati-hati? Yi bertanya saat dia meluncur di udara, meninggalkan jejak keperakan yang hampir tidak terlihat. Fei Yun terbang ke depan dan tersenyum, setelah keputusan untuk membunuh dibuat, kita harus melakukannya secepat mungkin. Sedikit yang tahu tentang konflik antara Pangeran ke-8 dan Suzy sekarang. Jika kita melenyapkannya malam ini, kita bisa menahan akibatnya seminimal mungkin. Jika kita menunggu sampai konflik meningkat, Azure akan menyalahkan para kultivator Crimson. Keduanya berhenti. Keduanya berpakaian putih malam ini, satu melampaui sementara yang lain tampan dan penuh percaya diri. Mereka tampak seperti sepasang makhluk abadi saat mereka berdiri di luar salah satu istana. Bab 1030, Pembunuhan. Istana terapung ini memiliki banyak paviliun dan pagoda. Penari cantik dan burung bangau terbang terlihat. Dengan mata tertutup, orang bisa mendengar lagu dan alat musik yang berasal dari gedung-gedung.
Beberapa orang kuat mengendarai binatang roh mereka dan tertawa terbahak-bahak sebelum masuk. Tempat apa ini? Yi Yi mengerutkan kening. Tempat untuk berbicara tentang cinta. Fei Yun menyentuh dagunya dan tersenyum. Kenapa semua pengunjung laki-laki? Karena ada pembudidaya wanita yang pandai menari dan menyanyi, cantik dan berbakat, cukup untuk memuaskan mereka semua. Kau membawaku ke rumah bordil. Jangan menggunakan kata yang tidak sopan, gadis-gadis di sini hanya menjual keterampilan mereka, bukan tubuh mereka. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat dengan dukungan yang cukup, mereka dapat membeli apa saja di sini. Pangeran ke-8 ada di salah satu dari mereka sekarang, ayo sapa. Duo itu kemudian memasuki salah satu istana. Asteris asteris asteris. Pangeran ke-8 duduk di dalam pulau terapung dengan banyak keindahan di dekatnya. Meskipun dalam posisi iri ini, ekspresinya gelap. Seorang pria dengan baju besi yang berapi-api datang dan berlutut, mereka yang melihat apa yang terjadi hari ini telah dieliminasi, dengan pengecualian wilayah perang. Jangan khawatir tentang mereka, sarjana itu bisa berisik tapi tidak lagi. Dia tidak akan memusuhi kita karena satu putri tingkat fana. Pangeran berkata dengan dingin. Fang Tongdao dari roh barat berkata, jika mereka semua mati, maka tidak ada bukti yang tersisa. Kita harus pergi ke istana mereka dan aku yakin leluhur itu akan menyerahkan kedua putri itu. Saya mendengar keduanya berada di tingkat ke-6, kultivasi Anda akan meningkat setelah Anda mengambil sumber yin mereka. Petik 2. Pangeran tersenyum setelah mendengar ini. Seorang lelaki tua masuk ke kamar dan membungkuk ke arah pangeran, aku melihat bocah dari Crimson tadi. Bocah yang mana? Pangeran sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Orang yang membunuh Penatua Wu. Oh, sempurna, dia datang untuk menawarkan dirinya di atas piring. Pangeran tertawa. Bukan itu saja, ada gadis seperti dewa bersamanya juga, secantik mungkin. Pria tua itu tersenyum jahat. Lebih cantik dari putri ke-7 Crimson. Pangeran menjadi tertarik. Tentu saja, seperti peri. Pangeran tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengaktifkan tatapan surgawi dan mencari di istana. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat keduanya. Darahnya mengalir lebih cepat saat dia melihat Xuan Yuan Yi. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu cantik dan murni sebelumnya. Semua gadis yang pernah tidur dengannya lebih rendah dari satu jarinya. Apakah ini hadiah dari surga? Ayo, aku akan menemui keindahan ini sendiri. Aku tidak percaya ada seseorang seperti dia di Six Central di luar firmamen Fiery. Pangeran diliputi kegembiraan. Dia melompat dari pulau dan mendarat di depan keduanya. Fei Yun sedang duduk di kursi batu giok. Dia mengangkat labu hijau untuk menuangkan anggur untuk Yi Yi, sama sekali mengabaikan sang pangeran. Berat, tempat ini milik pangeran ke-8 sekarang, enyahlah. Seorang pria botak mengirim labu terbang dengan serangan telapak tangan. Anggur tumpah di mana-mana. Tidak apa-apa, Yi Yi, kita akan pergi ke tempat lain. Fei Yun tersenyum. Tunggu, aku menyuruhmu pergi, wanita cantik ini akan tinggal bersama pangeran kita. Pria botak itu mencibir. Aku khawatir wanita cantik itu tidak akan bergaul dengan orang-orang seperti pangeranmu. Fei Yun tersenyum lagi. Haha, para pembudidaya di dekatnya menertawakan Fei Yun seolah-olah dia idiot. Tidak ada wanita di Six Central yang tidak bisa didapatkan oleh pangeran kita. Anak nakal, menyingkir atau itu akan menjadi hari terakhirmu. Petik 2. Ledakan. Pria botak itu dikirim terbang dan terbanting ke dinding, jatuh pingsan. Yi Yi masih duduk di sana dengan kabut keberuntungan di sekelilingnya. Dia berkata, saya belum pernah membunuh sebelumnya, tetapi saya akan membuat pengecualian hari ini jika Anda memaksa saya. Bagus, aku suka seorang gadis dengan sedikit kepribadian. Pangeran maju dan meraih pinggangnya. Tangannya menjadi ilusi, ini adalah teknik tingkat tinggi. Kultivasinya tidak buruk sama sekali. Fei Yun menyeringai dan tahu bahwa itu sudah berakhir untuknya, ingin melecehkannya. Dia bertanya-tanya apakah Yi Yi benar-benar akan membunuhnya. Suara mendesing. Sebelum sang pangeran bisa menyentuhnya, lengannya terputus oleh tebasan energi. Setengah yang terputus terbang dengan darah memancar kemana-mana. Brengsek sialan, beraninya kamu. Pangeran berteriak kesakitan. Yi Yi tidak menghargai komentar itu. Pedangnya terbang lagi dan mengenai dada sang pangeran. Dia terbang mundur sejauh puluhan meter dengan dantian yang meledak. Dia menyelamatkannya dan hanya melumpuhkan kultivasinya.
Fei Yun melihat ini dan menggelengkan kepalanya. Saat sang pangeran masih terbang, dia menggunakan kekuatan Tribulation Break-nya dan mengirimkan sebuah Dea Tribulation ke dalam tubuh sang pangeran, mengakhiri hidupnya. Bam! Pangeran jatuh ke tanah, berlumuran darah dari atas ke bawah. Dia berhenti bergerak. Para pembudidaya dari faksinya tidak percaya bahwa ada seseorang yang tidak menahan diri terhadap Pangeran Azure. Jika sesuatu terjadi padanya, mereka akan dihukum berat. Seorang kultivator wanita datang dan membantunya berdiri. Ekspresinya memburuk saat dia tergagap, sang pangeran, sudah mati. Semua orang mulai berkeringat. Gadis ini benar-benar membunuh pangeran mereka. Yi sedikit terkejut dan melirik Fei Yun. Pria itu masih minum seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kita harus memotongnya menjadi berkeping-keping dan menawarkan hidupnya sebagai penghormatan kepada arwah sang pangeran. Mereka bergegas untuk membunuhnya. Berbagai teknik dan kekuatan terwujud menjadi kenyataan, menyebabkan istana di dekatnya runtuh. Gemuruh. Ada paragon dalam campuran menggunakan harta roh peringkat ke-10 mereka. Yi tetap tenang dan perlahan menutup matanya. Dia menggunakan hatinya untuk mengendalikan pedangnya. Itu terbang keluar dan melepaskan tebasan pedang, menghentikan semua teknik yang masuk. Plum, plum, setiap tebasan menyebabkan seorang kultivator jatuh ke tanah. Korban masih hidup, meski secara kultivasi lumpuh. Namun, untuk beberapa alasan, mereka berhenti bergerak selamanya sesudahnya. Saat Fei Yun sedang meminum anggurnya, seseorang akhirnya menyerangnya dengan sambaran petir yang mengarah ke dahinya. Dia mengangkat satu jari dan petir tiba-tiba berbalik arah, merobek tuannya menjadi beberapa bagian. Ini semua karena setengah iblis ini, bunuh dia. Paragon yang mengenakan baju besi berapi-api menyerang Fei Yun. Yang terakhir menyeringai dan menggunakan segel kosmiknya untuk mengurangi pembudidaya ini menjadi daging cincang. Penggarap dari roh barat mencoba lari tetapi Fei Yun menghalangi jalan mereka. Kemana kamu pergi, Pangeran ke-6? Dia bertanya dengan mengancam. Fang Tongdao dan yang lainnya menjadi terkejut. Feng Fei Yun, kematianmu sudah dekat karena kamu telah membunuh Pangeran ke-8 Azure. Fang Tongdao dengan dingin mengucapkan. Dia pantas mendapatkan lebih dari kematian. Apakah kamu tidak tahu siapa wanita itu? Sangat buta untuk tidak mengenali orang suci Aquamun. Fei Yun tertawa. Orang suci Aquamun. Lawannya menjadi pucat. Seperti kata pepatah, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Fraksi Azure mendominasi tetapi Aquamun Paradise tidak peduli. Pria itu benar, sang pangeran pantas mendapatkan lebih dari kematian untuk ini. Kamu menipu dia. Fang Tongdao gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Kamu mencoba melakukan hal yang sama dengan putri ketujuh. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan bertindak kecewa, lain kali, jadilah lebih pintar. Tunggu, tidak akan ada waktu berikutnya. Selamat tinggal sekarang. Bunuh dia. Mereka menyerangnya dengan semua yang mereka dapatkan, melenyapkan segalanya di sepanjang jalan. Bab 1031, Siapa penjahat sebenarnya? Fei Yun tidak memiliki tanda-tanda ketakutan. Gelombang energi memancar darinya saat dia mengaktifkan domain Buddhisnya. Itu menelan semua penyerang. Plum, pukulannya menembus jenius nirvana tingkat kelima. Energi Buddhis kemudian memurnikan tubuh korban menjadi partikel. Tidak ada daging dan darah yang tertinggal. Ledakan. Dia menginjak tanah dan gelombang kejut mengirim 10 pembudidaya terbang seolah-olah mereka adalah lalat. Ini adalah singa yang bermain dengan mangsanya, benar-benar tak terbendung dan fatal. Kekuatannya tak terbendung. Setiap pukulan mampu membunuh sebuah teladan. Persetan denganmu. Pria dengan 4 mata dan bingkai seperti perunggu berada di tingkat ke-6. Seorang jenius teratas dari roh barat dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dia mungkin yang terkuat dalam hal kekuatan murni. Ketika dia serius, tinjunya juga tak terbendung. Ledakan. Fei Yun menyeringai dan meraih tinjunya secara langsung. Bagaimana ini bisa? Ekspresi pria itu menjadi gelap, berpikir seolah-olah dia sedang meninju dinding baja. Terlalu lemah. Fei Yun menambahkan kekuatan dan menghancurkan tulang pria itu menjadi debu. Yang terakhir berteriak kesakitan. Ledakan. Fei Yun memanggil jiwa-jiwa binatang ke telapak tangannya, membentuk citra dari banyak sekali binatang buas. Ini membuat pria itu menjadi seonggok darah. Fei Yun menggelengkan kepalanya, tampak kecewa. Feng Fei Yun, apakah kamu mencoba menyinggung semua roh barat? Kamu tidak akan bisa bertahan.
Fang Tongdao mengertakkan gigi. Jangan khawatir tentang itu, Pangeran ke-6. Fei Yun tersenyum, tidak menunjukkan belas kasihan bahkan pada wanita cantik dari roh barat. Ouyang Wudao, gunakan Crimson Bell bersamaku untuk menghentikannya. Dia membuang 7 jimat untuk memperlambat Fei Yun. Mereka meledak dengan kekuatan yang cukup untuk melukai Paragon. Ouyang Wudao memanggil lonceng Buddha merah. Dia menjadi diselimuti cahaya merah darah. Rune Buddhis mulai muncul di bel dan afinitas ini melonjak dalam intensitas. Berdengung. Ini adalah harta roh peringkat ke-11. Itu telah membunuh banyak teladan sebelumnya. Ouyang Wudao adalah jenius nomor 1 dari roh barat, yang mengembangkan Buddhisme dan jalan jahat. Dia adalah murid Raja Cujiang dan seorang biksu tinggi dari kuil kuno, menjadikan dirinya sebagai legenda yang tak terkalahkan. Mereka berdua mengirim energi roh mereka ke dalam bel. Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai seukuran gunung. Sementara itu, Fei Yun mengatasi 7 jimat dan kemudian menatap mereka dengan jijik. Dia menciptakan dunia emas di telapak tangannya. Segel kosmik, kekuatan Buddhis runtuh, mampu menekan kekuatan lonceng. Dia melonjak ke bawah dengan jiwa binatangnya diaktifkan untuk serangan telapak tangan lain dengan kekuatan 10.000 pembudidaya tingkat ke-7. Ledakan, lonceng menjadi cacat karena serangan itu. Duo itu terbaring tak berdaya di tanah dalam genangan darah mereka sendiri. Mereka menghela nafas sementara tidak dapat menerima kekuatan setengah iblis ini. Ini mirip dengan melawan seorang master dari generasi terakhir. Fei Yun mendarat dan berkata, kalian berdua bisa melapor ke neraka sekarang. Tidak, saya penerus roh barat. Anda akan menghadapi murkanya. Tuanku adalah Raja Cujiang dan Tuan Delapan Dunia, ayahku adalah. Mereka menyatakan pendukung kuat mereka, berharap untuk mencegah Fei Yun membunuh mereka. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya, menciptakan lubang berbentuk telapak tangan. Penerus roh barat dan jenius nomor 1 telah pergi dari dunia ini. Hanya ada satu orang yang tersisa dari roh barat, gadis berambut merah. Dia mengenakan gaun merah terbuka, memamerkan kulitnya yang putih. Dia memegang pedang beberapa kali ukuran tubuhnya. Matanya merah dan berkilau, tampak seperti roh api. Fei Yun meliriknya. Dia adalah seorang jenius tingkat 6 dari Gua 5 Pedang, sebuah sekte kuno. Fang Tongdao menawarkannya kepada Pangeran ke-8 dan mendapatkan kepercayaannya, ingin menggunakannya untuk melawan wilayah Crimson. Dua orang yang baru saja kamu bunuh memiliki pendukung yang tak terbayangkan, bisakah kamu menangani kemarahan mereka? Dia mengucapkan dengan dingin dengan suara yang merdu. Kamu adalah pengguna pedang Gua 5 Pedang. Saya mendengar Master Sekte Anda adalah seorang kultivator yang cakap, saya pikir dia akan muntah darah untuk melihat Anda berpakaian seperti ini dan menawarkan diri Anda kepada pangeran yang terkenal itu. Fei Yun tersenyum. Liu Suhong telah memberitahunya tentang dia sebelumnya. Bukan urusanmu. Dia mengangkat pedangnya dan menebas secara vertikal. Sayangnya, memang begitu. Fei Yun menghela nafas dan mengumpulkan Phoenix Sin Flame di telapak tangannya. Dia meraih pedangnya dan melelehkannya. Mendering. Gagangnya jatuh ke tanah. Dia kemudian mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku sangat mirip dengan Pangeran ke-8. Kita bisa saja berteman jika dia tidak memprovokasiku. Apa? Apa yang kamu katakan? Dia berjuang untuk membebaskan diri. Sederhananya, kami adalah penggemar wanita. Karena Anda baru tiba di sini baru-baru ini, Anda pasti masih perawan. Pasti ada seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini, keperawananmu berguna bagiku. Fei Yun menyeringai dan membawanya ke salah satu istana. Waktu yang tidak biasa membutuhkan solusi yang tidak biasa. Suan Yuan Yi masih duduk di kursinya. Dia mengerutkan kening, tidak menyukai tindakannya. Dia menggunakan hati pedangnya untuk melawan lebih dari 10 teladan. Tak satu pun dari mereka bisa mendekat. Jika bukan karena ini, dia akan menghentikan perbuatan keji Fei Yun sekarang. Dia menemukan bahwa setengah iblis ini sama tercelanya dengan Pangeran ke-8. 1 jam kemudian, energi pedangnya membuat mereka terbang. Dia kemudian melumpuhkan kultivasi mereka dan menyelamatkan hidup mereka. 10 teladan memuntahkan darah terus-menerus, berpikir bahwa orang suci ini terlalu kuat. Istana di dekatnya telah dihancurkan. Penonton berbaring di tanah, tidak berani bergerak. Suara mendesing. Pedangnya kembali ke sarungnya.
Dia membuka matanya dan menggunakan dua jari untuk meminum cangkir yang dituangkan oleh Fei Yun sebelumnya. Apa yang kamu lakukan padanya? Hanya hal yang dilakukan pria dan wanita bersama-sama. Fei Yun menyeret gadis itu. Gaunnya robek, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Wajahnya penuh dengan lebam. Kamu telah melewati batas. Dia dengan marah berkata dan pedangnya bergetar terus-menerus. Pangeran ke-6 Roh Barat dan Pangeran ke-8 Azure sudah mati bersama dengan banyak jenius dan teladan. Seseorang harus bertanggung jawab untuk ini. Kami tidak bisa hanya mengatakan bahwa Anda diejek dan dalam kemarahan Anda membunuh mereka semua. Itu akan merusak reputasimu dan sekte, bukan? Haha, jadi inilah kisah nyata, Pangeran ke-8 Azure seorang jenius dari Roh Barat. Pangeran ke-6 dan sekutunya tidak takut dan datang untuk mencari keadilan. Sayangnya, Pangeran ke-8 yang malu membunuh mereka semua dan secara kebetulan, Anda kebetulan lewat dan menyaksikan semua ini. Jadi, Anda membunuh penjahat keji ini demi keadilan. Ini tidak akan merugikan Anda dengan cara apapun, pada kenyataannya, reputasi Anda akan melambung sebagai hasilnya. Ditambah, Gua Lima Pedang dan orang-orang dari Roh Barat akan berteriak karena penghargaan. Bab 1032, Wajah-wajah yang tak dikenal di tempat yang tidak dikenal. Bab 1032, Wajah-wajah yang dikenali di tempat yang tidak dikenal. Yi menatap langsung ke mata Fei Yun dan dia langsung bertemu dengan tatapannya. Dia berpikir bahwa dia tidak punya pilihan lain selain bermain bersama. Ini adalah pengadilan suci, apakah menurutmu fraksi Azure tidak akan mengetahui kebenarannya? Dia mengingat niat pedangnya dan tidak menyerang. Meskipun perilakunya jahat, dia juga peduli dengan reputasi sektenya. Itulah sebabnya, semua orang di sini harus mati. Tidak ada yang akan tahu jika tidak ada bukti. Fei Yun memanggil esensi senjatanya dan menciptakan lebih dari 1000 energi pedang. Mereka terbang keluar dan menghancurkan daerah itu, menghancurkan semua istana dan membunuh semua orang. Satu-satunya yang selamat adalah Fei Yun dan Yi. Kamu juga tahu kitab suci pedang meditasi hati. Dia berdiri dan menatapnya dengan heran. Akulah yang mengajarimu kebenaran suci. Fei Yun mengingat esensi senjata dan berkata, saya harus pergi mencari seseorang untuk menyembunyikan mata surga sekarang, saya menyerahkan sisanya kepada Anda. Oh, satu hal lagi, saya hanya merobek pakaian gadis itu, Anda perlu menghancurkan sedikit mayatnya atau mereka akan melihat bahwa dia masih perawan dan mencurigai rencana kami. Dia menyeringai dan kemudian berubah menjadi sinar, menghilang dari bulan ini. Kamu, Yi duduk di sana dengan cangkir anggur di tangannya. Mayat ada di mana-mana, bau darah tak tertahankan. Dia merasa seolah-olah dia telah ditipu oleh Fei Yun dan bahwa dia menyeretnya ke dalam jurang dosa, langkah demi langkah. Aku telah jatuh ke dalam perangkapnya saat aku mengetahui kebenaran suci darinya. Bagaimana dia berhubungan dengan sekte? Mengapa dia tahu kitab suci? Dia merenungkan dan menemukan dia menjadi iblis tersenyum dengan mulut berdarah. Pada titik ini, dia menganggapnya sebagai lawan terberat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk melepaskan serangan telapak tangan, mengubah bagian bawah mayat wanita menjadi potongan-potongan. Hanya bagian atas yang tersisa dengan gaun robek, tampak seolah-olah dia di sebelum mati. Dia menghela nafas saat dia duduk di sana dalam diam. Asteris. Apa yang telah terjadi? Sebuah istana bulan hancur. Tidak lama kemudian, para pembudidaya terbang dan mendarat di reruntuhan. Mereka ngeri dengan apa yang mereka lihat, istana dihancurkan dan semua orang mati. Tunggu, ada seorang gadis cantik duduk di tengah pembantaian, sangat kontras dengan mayat yang mengerikan. Dia tampak seperti bunga di atas lautan darah. Para korban termasuk Pangeran ke-6 Roh Barat, Pangeran ke-8 Azure, dan beberapa lusin teladan. Semuanya adalah pukulan besar yang berpengaruh. Ini akan mengejutkan seluruh wilayah. Asteris. Fei Yun melakukan perjalanan ke sebuah pendirian milik fraksi perang. Dia melihat sarjana berbaju putih bersama dengan beberapa wajah yang dikenalnya. Dongfang Jingsui dari klan Yin Gou, Xie Honglian yang sedingin es, Bining Sui yang wajahnya lebih gelap dari dasar panci. Ada seorang pria buta yang sangat tampan, nobel muda sempurna, Su Yun. Dia duduk di sana dalam diam, sepertinya memikirkan sesuatu. Ini adalah jenius atas jin. Mereka semua kuat sekarang, jelas telah memperoleh kekayaan yang berbeda. Brengsek,
Kamu gila, sampai membunuh seorang pangeran dari Azure. Bi Ningsuai meludahkan seteguk anggur setelah mendengar cerita Fei Yun. Xie Honglian melotot dan ingin menamparkan pria kotor itu. Dia berkata, Pangeran ke-8 hanya di tingkat menengah tetapi dia masih seorang pangeran resmi, ini akan bermasalah. Aquamun Saintes adalah orang yang membunuhnya, aku hanya menonton. Fei Yun tersenyum. Apakah kamu mengatakan Aquamun Saintes? Bisakah Anda memperkenalkan saya? Bi Ningsuai berdiri dan matanya berbinar, hampir meneteskan air liur. Sayangnya, Xie Honglian menamparkan dan mengirimnya terbang ke tanah, tidak bisa bangun. Dua pelayan tua masuk dengan tandu dan membawanya pergi. Akhirnya damai, kita bisa bicara serius sekarang. Xie Honglian duduk kembali, bertingkah seolah-olah dia baru saja memukul lalat. Fei Yun terdiam. Dia mengerti mengapa Bi Ningsuai ingin melarikan diri dari pernikahan ini. Jika dia memiliki tunangan seperti dia akan berlari lebih cepat. Cendekiawan itu tersenyum sambil melambaikan kipasnya yang berbulu, Saudara Feng, apakah Anda yakin bahwa Aquamun Saintes adalah pembunuhnya? Ya, kata Fei Yun. Maka tidak perlu menyembunyikan mata surga karena Aquamun tidak akan sembarangan menyerangnya. Dia berkata, sepertinya tidak ada gunanya berbohong padamu. Baiklah, aku membunuh mereka semua. Fei Yun tersenyum. Teman-temannya dari Jin menjadi ketakutan. Seberapa kuat dia untuk membantai semua pembudidaya itu? Yang benar adalah mengingat hubungan kita, tidak sulit bagiku untuk membantumu menghentikan orang lain menghitung acara. Hanya saja setelah itu, fraksi perang bisa terseret ke dalam kekacauan ini. Berdiri di seberang Azure, dia berhenti sejenak di sini. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Fei Yun bertanya. Hanya jika tuan wilayah Azure sudah mati. Sarjana itu terbatuk dan berkata. Suhu di dalam ruangan langsung turun. Bahkan Fei Yun menjadi kaget. Azure Territory Lord adalah anjing besar dari Six Central. Jika dia bisa dibunuh, seseorang akan melakukannya sejak lama. Haha, aku hanya bercanda. Cendekiawan itu berkata, saya sudah tahu bahwa kalian berdua akan datang ke istana dan kagum dengan keberanian kalian. Saya sudah membantu Anda menutupinya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Petik 2. Fei Yun sedikit bergidik pada keterampilan master kebijaksanaan ini. Tidak heran mengapa dia dianggap sebagai penerus teratas di seluruh pusat ke-6. Ini adalah ketiga kalinya saya membantu Anda, Saudara Feng. Anda berutang 3 bantuan kepada saya sekarang. Cendekiawan itu tersenyum sambil mengangkat 3 jari. Sepertinya tidak akan mudah untuk membayar semuanya kembali, kata Fei Yun. Jika Anda berpartisipasi dalam perjamuan penyambutan malam ini, saya akan menghapusnya. Ulama itu berkata. Tidak ada alasan bagi Fei Yun untuk menolak. Selama pesta, Fei Yun bertemu dengan wajah-wajah yang lebih familiar, Life Walker dari kuil Shen Luo, Qian Qiuseng, Long Qingyang, Yan Ziyu, dan banyak lainnya. Amitabha, seorang biksu muda muncul di belakangnya. Dia mengenakan jubah Buddha putih dan tampak sangat tampan dengan senyum murni. Tidak berbentuk. Fei Yun terkejut melihatnya. Pria itu pasti kuat karena Fei Yun tidak melihatnya sampai pria itu sudah berada tepat di belakang. Setelah mengobrol sedikit, Fei Yun mengetahui bahwa Formless sebenarnya adalah tuan muda sesat kuil Shen Luo. Karena statusnya, dia membutuhkan 2 identitas. Dia melakukan perbuatan baik dan buruk secara ekstrim. Tidak perlu bagi mereka untuk bertarung karena kuil Shen Luo dihancurkan. Perseteruan mereka selesai jadi sekarang, mereka mirip dengan teman lama. Ini adalah pertemuan yang menentukan karena mereka begitu jauh dari rumah. Siapa yang tahu jika mereka bisa bertemu lagi setelah malam ini? Karena itu, mereka minum sepuasnya. Fei Yun duduk di sebelah Formless dan minum semangkuk besar sambil tertawa, jadi yang membuat biarawati itu adalah kamu. Anda sebaiknya mulai bersembunyi karena Wu Qinghua sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Jika dia tahu, dia akan mengejar Anda sampai ke ujung bumi untuk membuat daging cincang dari Anda. Hei, apakah Anda mendengarkan? Fei Yun berbalik dan melihat bahwa Formless pingsan di tanah. Pria itu benar-benar tidak bisa menangani alkohol. Fei Yun kemudian menatap bulan. Dia memikirkan Wu Qinghua yang cantik tetapi hanya untuk sesaat, periode sesingkat romansa mereka. Musim dingin, kamu pasti kedinginan sekarang, sendirian di pagoda itu. Kecantikan sejati, sayang sekali dia memilih agama Buddha. Dia tersenyum kecut dan minum mangkuk lain. Malam ini adalah kesempatan langka jadi dia tidak menahan diri.
Bab 1033, Kecantikan. Banyak yang datang untuk minum bersama Feng Feiyun malam ini, Yan Ziyu, Xie Honglian, cendekiawan penghitung surga, Su Yun, Dongfang Jingsui. Mereka minum sampai Feiyun menjadi agak mabuk. Dia ingat seorang wanita cantik datang untuk menawarinya minum. Dia duduk di pangkuannya setelah memperhatikan kondisinya, menunjukkan bibir merahnya yang memikat, kulit seputih salju, dan rambut panjang yang tergerai. Feiyun terlalu mabuk untuk mengingat siapa dia. Jauh kemudian, Bi Ningsue memberitahunya bahwa gadis itu adalah Long Qingyang dan mereka berdua bertukar cangkir anggur tradisional antara suami dan istri beberapa kali. Setelah itu, Feiyun jarang minum. 1. Ketika dia bangun, hari sudah siang. Anggur tadi malam sangat kuat. Kultivasinya saat ini tidak cukup untuk menghentikannya. Tampaknya bahkan Paragon akan mabuk. Dia mendapati dirinya sedang berbaring di tempat tidur wanita, selimut merah yang terbuat dari sutra di atas tempat tidur gading. Pilar-pilar itu terbuat dari batu roh, seluruh ruangan memiliki aroma seorang wanita. Ini adalah aroma Liu Suhong, mengapa saya kembali ke sini? Dia menggosok dahinya dan tidak ingat apapun tadi malam di luar minum-minum dengan cantik. Tuan, Anda akhirnya bangun. Seorang pelayan dengan rambut diikat dua roti membuka pintu. Dia membawa baskom berisi air panas dan membantu Feiyun mencuci wajahnya. Namanya Mier, melayani sebagai pembantu Liu Suhong. Dia agak cantik dan lembut. Di mana putri pertama sekarang? Siapa yang membawaku kembali tadi malam? Dia mengerutkan alisnya dan memiliki ekspresi aneh. Dia berkata dengan lembut, Tuan, seorang wanita yang sangat cantik membawamu kembali. Dia memiliki pipa giok dan kerudung putih jadi aku tidak bisa benar-benar melihatnya. Dia tampak seperti peri dan membuat semua orang terpaku kagum. Mereka mengatakan bahwa itu pasti selirmu. Putri pertama adalah, ahem, siapa dia? Feiyun menutup matanya dan bergumam, jadi dia membawaku kembali. Dia kemudian bertanya, di mana dia sekarang? Putri pertama sedang minum teh dengannya. Mier ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Teh. Feiyun menghilang dari ruangan. Liu Suhong adalah seorang wanita tanpa ampun, selalu ketat dengan orang lain dan terutama dirinya sendiri. Dalam pikirannya, seorang wanita seharusnya hanya memiliki satu pria. Hal sebaliknya juga diterapkan. Feiyun dibawa kembali oleh wanita lain dan yang paling penting, dia bahkan lebih cantik. Ini tidak dapat diterima untuk Liu Suhong. Namun, tragedi tidak terjadi. Sepanjang jalan, Feiyun melihat Dongfang Jingyue berjalan di lorong dengan santai sambil memegang pipanya. Dia melihat Feiyun dan berhenti di tengah musim dingin yang berangin. Kepingan salju jatuh di rambut panjang dan wajahnya yang terselubung, tampak seperti bunga di tengah badai. Kerudung menyembunyikan wajahnya tetapi tidak matanya. Mereka hitam seperti mutiara yang bersinar terang. Dia menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia menemukan bahwa dia benar-benar mengkhawatirkannya. Apakah karena dia atau Sui Yueting? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Dia memecah kesunyian. Tidak, dia baik dan mengundang saya untuk minum teh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Beracun. Feiyun harus bertanya. Itu masih teh. Lalu apakah kamu meminumnya? Feiyun mengepalkan tinjunya, berpikir bahwa Liu Suhong keluar dari barisan. Ya, mengapa? Apakah Anda tidak waras? Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, karena dia adalah tunanganmu dan putri pertama Crimson, sedangkan aku, tidak lain hanyalah seorang gadis dari tempat kecil. Jadi, jangan minum tehnya. Jika dia menyuruhmu melompat dari tebing, apakah kamu akan melakukannya? Tidak ada yang bisa saya lakukan, dia lebih kuat dari saya dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Aku harus melompat jika dia menyuruhku. Apakah kamu masih Dongfang Jingyue? Dia mengucapkan dengan dingin. Tentu saja. Sejak kapan Dongfang Jingyue yang keras kepala begitu lemah dan bodoh? Saya menyadari bahwa saya selalu lemah dan bodoh setelah Anda menjadi jauh lebih kuat dalam waktu yang singkat. Dia menjawab. Tidak ada obat untuk menyembuhkanmu. Dia kemudian mengumpulkan energi Buddhis dan meraih pergelangan tangannya. Energinya memasukinya sehingga dia diselimuti cahaya keemasan, tampak seperti seorang bodhisattva. Dia berdiri di sana dengan tenang dan memperhatikan ekspresi tegangnya, merasa agak bahagia di dalam. Kamu tidak diracuni. Namun, dia menarik tangannya kembali dan berkata, tentu saja, minum teh beracun tidak selalu membuat peminumnya menderita. Dia berkata,
Ini bukan gaya Liu Suhong. Jika dia memutuskan untuk meracunimu, dia akan memilih sesuatu yang fatal. Dia berkata, apakah kamu ingin aku mati begitu cepat? Jing Yue menunduk. Tentu saja tidak. Dia ingin terus menyiksamu, berganti tunangan satu demi satu, hanya ingin kamu menangis sampai mati. Yun Ge mengulangi sambil bertengger di cabang terdekat. Itu tampak seperti burung beo yang berapi-api. Mau tua, panggang untukku. Fei Yun sudah lama tidak senang dengan burung ini. Kura-kura merangkak keluar dari saku Fei Yun dan berdiri tegak dengan dua kaki. Itu kemudian melompat ke arah burung itu dan berteriak, mati, burung idiot. Kotoran, setan kura-kura, tolong seseorang. Burung itu mengepakkan sayapnya. Aku akan mematahkan gigimu hari ini, burung kecil. Seolah-olah kamu bahkan bisa menyentuhku, kura-kura. Mao Guwi dengan marah merangkak ke atas pohon dan ke dahan, meninju kepala burung itu. Itu dia, aku tidak menahan lagi. Api burung itu semakin kuat. Itu melakukan tail whip dan mengirim kura-kura itu terbang ke dinding. Keduanya mulai bertarung dengan kacau. Sementara itu, Fei Yun menatap matanya dan bertanya, kamu, menangis? Tidak, dia menjawab dengan tegas. Situasi memaksa saya untuk bertunangan dengan Liu Suhong. Dia menjelaskan. Saya tahu bahwa Anda akan membuat pilihan yang tepat, tetapi ini adalah urusan pribadi Anda. Anda tidak perlu memberitahu saya. Dia mundur sedikit untuk menjaga jarak, jika Anda memiliki terlalu banyak pikiran dan ingin bersantai, saya akan memainkan lagu untuk Anda kapan saja. Terima kasih. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sama-sama, dia berkata dan kemudian pergi. Yun Ge telah kehilangan semua bulunya di atas kepalanya, terlihat seperti bebek. Dikatakan bahwa itu akan mendapatkan balasan sebelum pergi dengan Dongfang Jingyue. Kura-kura itu juga tidak terlihat baik. Itu memiliki lapisan pucat karena dibakar oleh Yun Ge. Itu memuntahkan cincin asap hitam dan berkata, brengsek, nyala api burung itu kuat. Apakah itu keturunan Phoenix dan burung beo? Tidak, burung Phoenix menggunakan darah mereka untuk membentuk telur, mereka tidak berproduksi dengan spesies lain. Lalu gagak emas dan burung beo. Mungkin luan api dan burung beo. Fei Yun tidak mendengarkan karena dia masih menatap ke arah Dongfang Jingyue. Kura-kura itu datang dan berbisik, jika kamu menyukainya, beritahu dia. Dia cantik dengan hati yang baik, belum lagi dia juga tertarik padamu. Kamu tidak mengerti, kata Fei Yun. Mengambilnya lambat, itu bukan gayamu. Dia tidak seperti gadis lain. Saya sudah tahu. Bagaimana bisa seorang gadis biasa memelihara burung beo bermulut kotor seperti itu? Kalau saja Lao Shi ada di sini juga, kami pasti sudah memanggangnya. Kata kura-kura. Agak aneh dia tidak diracuni setelah minum teh itu. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Benar, Liu Suhong adalah ahli racun karena kamu juga diracun. Anda akan mati jika bukan karena kelahiran kembali, memang aneh. Petik 2. Aku mengirim energi ke tubuhnya lebih awal dan melihat energi suci, pingsan tetapi mereka ada di sana. Saya mengerti. Jadi satu kapal giok itu juga memiliki abu suci. Atau mungkin, dia merenung dan bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1034, Upaya Pertama pada Kemunculan Surga. Feng Fei Yun ingin pergi mencari Liu Suhong untuk membicarakan pertunangan mereka dan keracunan. Bagaimanapun, kultivasinya telah mencapai tingkat di mana ia memiliki pengaruh relatif. Namun, dia sengaja menghindarinya untuk tidak membicarakan masalah ini. Dia tidak mendorong masalah ini karena dia memiliki urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Dia ingin mencoba mencapai Heaven's Emergence untuk melihat apakah kutukan itu benar. Asteris asteris asteris. Dalam beberapa hari berikutnya, pengadilan suci gempar. Anda telah mendengar, Pangeran ke-8 meninggal di Istana Bulan. Seorang wanita tua dengan punggung bungkuk berkata, pilih satu. Seorang kultivator belum pernah mendengar masalah ini sebelumnya. Aku sedang berbicara tentang seorang Pangeran Azure. Biru langit. Siapa yang cukup berani untuk membunuhnya? Pria itu tidak tersentuh. Keke, orang biasa tidak berani, tapi pembunuhnya tidak lain adalah orang suci Akuamun. Dia melakukan pekerjaan yang hebat saat itu, pembunuhan yang sempurna. Benar, seseorang seharusnya sudah membunuh penjahat itu sejak lama. Itu yang diinginkan rakyat. Akuamun memang tempat suci nomor satu di dunia, orang suci mereka telah melakukan begitu banyak perbuatan baik. Pada hari itu,
banyak ahli datang ke reruntuhan Istana Bulan untuk memeriksanya. Fraksi Azure juga mengirim total 100.000 tentara untuk memburu para penyerang. Sayangnya, setelah melihat bahwa itu adalah orang suci Aquamun, para prajurit ini bersujud di tanah, ketakutan. Kebenaran, di balik masalah ini menyebar dengan cepat. Kelihatannya konyol tetapi sebagian besar mempercayainya tanpa ragu. Haha, pangeran ke-8 ini benar-benar sial karena ditangkap oleh orang suci. Dia menunjukkan belas kasihan dengan tidak mencabik-cabiknya. Dia semakin tidak terkendali seiring berjalannya waktu, bahkan sampai mempengguna pedang gua 5 pedang. Tuannya dikenal temperamental, ini belum berakhir. Petik 2. Aku sebenarnya terkesan dengan Pangeran ke-6 Roh Barat, meskipun dia mati sebagai pahlawan. Lihat saja, kakek tua dari Roh Barat tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Putra satu-satunya meninggal di pengadilan suci. Fraksi Azure mengalami masa sulit, tidak menyangka akan memprovokasi Aquamun Paradise. Dia pantas mendapatkan lebih dari kematian. Sebuah cemberut datang dari fraksi Azure dan bergema di seluruh pengadilan suci. Bahkan bintang-bintang bergetar. Penatualin, Taois peramal langit, dan penguasa wilayah suci berlutut dengan hormat di luar. Sebuah aura meletus di dalam aula dan membunuh semua orang di dalam mansion kecuali ketiganya. Bermasalah tapi bisa diselamatkan. Meskipun demikian, dapat digunakan sebagai propaganda oleh dinasti lain. Mungkin membuat marah berada di Aquamun, sesuatu yang agak tidak menguntungkan. Kata Taois peramal langit. Suara itu datang lagi dari dalam, apakah menurutmu ini hanya kebetulan? Seseorang bersekongkol melawan ke-8 dan menggunakan orang suci itu untuk menyingkirkannya. Sepertinya akan ada masalah segera di pengadilan suci. Tuan, bagaimana kita harus berurusan dengan orang suci itu? Tuan wilayah bertanya. Gadis kecil yang berisik ini. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Peramal langit, aku serahkan ini pada divisi pertamamu. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan. Sang Taois mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata, kami secara alami tidak dapat melakukan apapun pada orang suci karena dia telah melakukan perbuatan baik. Bahkan, kita harus memuji dia karena melakukannya. Di sisi lain, beberapa sekte seperti Dunia Yin dan Laut Asura mungkin tidak menghargai tindakan Aquamun yang lebih suci daripada kamu, haha. Rumah besar ini sekarang menjadi kekacauan terpencil yang dipenuhi puing-puing setelah selesai. Setelah mencapai tingkat keempat dan mendapatkan domain, seseorang secara teoritis dapat menerobos ke kemunculan surga. Mereka akan mengubah energi roh di dalam istana pusat valet mereka dan mengubahnya menjadi energi kemunculan. Kemunculan, di sini mengacu pada semacam evolusi. Dantian dibagi menjadi 3 bagian, dantian atas, dantian tengah atau istana ungu, dan dantian bawah. Alam roh awal membuka dantian atas. Mandat surga membuka dantian pusat. Untuk mencapai kemunculan surga, seseorang harus membuka dantian yang lebih rendah. Membuka ketiga bagian dantian dan mendapatkan penguasaan sangat penting untuk evolusi. Selama zaman kuno, para pembudidaya berpikir bahwa alam ini akan membuat mereka abadi. Sayangnya, setelah mencapainya, tubuh itu masih terkorosi oleh waktu. Energi kemunculan tidak cukup untuk menghentikannya. Sekarang, Fei Yun ingin mencoba membuka dantian yang lebih rendah. Dia berada di tingkat ke-7 Nirvana, alam yang cukup tinggi untuk menguji kutukan ini. Dia bermeditasi di atas sebuah pulau di kerajaan surgawi. Sebuah sungai kuning melayang di atasnya dan menuangkan esensi Buddhis. Dia memfokuskan dan mengamati tubuh bagian dalamnya, mengumpulkan kekuatan dari kelima domain. Mereka bergegas ke dantian yang lebih rendah, ingin membukanya dengan paksa. Ledakan. Tidak ada satu goresan pun pada dantian itu. Di sisi lain, dia mengalami serangan balik. Organ internalnya bergetar hebat dan terluka. Darah mengalir di sudut bibirnya saat dia menggumamkan, istirahat yang kuat jelas tidak berhasil. Dantian yang lebih rendah sekuat batu dewa. Apakah itu alasan mengapa setengah iblis tidak bisa mencapai kemunculan surga? Tidak. Tidak bisa sesederhana itu. Ada metode khusus yang dapat memperbaiki dan membukanya. Dia bereksperimen lagi dengan menggunakan Phoenix Sin Flame, ingin memperbaiki dantian yang lebih rendah. Sayangnya, saat itu menyentuh dantian, dua kekuatan yang berbeda langsung menghapusnya. Apa yang sedang terjadi? Dia mencoba lagi dan hal yang sama terjadi.
Untuk mengetahuinya, dia mengirim niat suci ke dantiannya untuk upaya langsung. Ledakan. Phoenix Sin Flame didorong kedua arah yang berbeda. Tidak ada gunanya, dantian yang lebih rendah menyimpan esensi tetapi kamu memiliki dua yang berbeda. Mereka berada dalam konflik terus-menerus, itu sebabnya Anda tidak bisa membukanya. Suara kuno terdengar. Siapa? Fei Yun melihat sekeliling dan mencari. Saya di atas kapal. Kapal itu berada di dalam lautan di dalam dantian pusat. Fei Yun mendarat di geladak dan melihat mayat busuk dengan pakaian compang camping. Hanya tulang yang tersisa. Itu berisi kekuatan besar. Jika bukan karena kapal, Fei Yun akan hancur. Senior Dizong, kamu masih hidup. Fei Yun senang melihatnya. Tidak, tuannya sudah mati, dan begitu juga niat sucinya. Suara itu berasal dari batu giok seukuran telapak tangan yang mengambang di atas mayat. Itu mengeluarkan cahaya biru sambil terlihat seperti bulan. Ini adalah artefak Sudosein yang diberikan kepada Fei Yun sebelumnya sehingga dia akan membawanya kembali ke Diklan. Dia telah meninggalkannya di sini bersama mayatnya. Benda ini telah mengikuti orang tua itu untuk waktu yang lama. Pengetahuannya jauh melebihi Fei Yun. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya dengan rendah hati, "Senior, esensi apa yang kamu maksud?" Dalam perjalanan daunnya, Sang Master membagi semua hal menjadi 3 bagian, esensi, energi, dan jiwa. Mereka bertepatan dengan 3 bagian dantian. Bagian atas untuk jiwa, bagian tengah untuk energi, dan bagian bawah untuk esensi. Esensi adalah fondasi untuk semua hal. Misalnya, manusia, naga, phoenix, dan yang lainnya. Mereka semua memiliki esensi yang unik dan hanya satu. Adapun kamu memiliki 2 esensi yang berbeda, manusia dan naga. Konflik antara mereka berdua membuat mustahil untuk membuka dantian yang lebih rendah. Bab 1035, Heavenwood Abadi. Inilah alasan mengapa setengah iblis tidak bisa mencapai kemunculan surga. Memiliki campuran yang berbeda di Foundation mencegah esensi mengembun. Ini adalah penindasan yang berasal dari Dao Surgawi, kutukan pada Bibrida. Ini termasuk manusia dan setan atau manusia dan hantu atau ras lain. Misalnya, seekor kuda dan seekor keledai akan melahirkan seekor bagal, tetapi ia tidak memiliki kemampuan reproduksi. Singa dan harimau akan menciptakan liger atau tigon, keduanya tidak mampu bereproduksi juga, hukuman karena melawan surga. Petik 2. Setengah iblis cukup beruntung untuk bisa bereproduksi. Namun, keturunan mereka dan generasi mendatang akan terus melemah. Kultivasinya sudah sulit, apalagi mencapai Heaven's Emergence. Anda telah mencapai puncak jenis Anda, tidak mungkin untuk ditingkatkan. Suara di regal sekret Jade tidak menahan diri. Tidak ada yang mutlak. Seorang anak dari setengah iblis tidak akan selalu lebih lemah dari orang tuanya. Jika Dao Surgawi telah memutuskan jalan, kita masih bisa membuka yang baru. Jika itu melukis sungai di depan saya bisa membangun jembatan. Jika membangun tembok, saya bisa menggunakan tangga, jika itu tebing, saya bisa menumbuhkan sepasang sayap. Petik 2. Jika itu adalah lautan dan tidak ada jembatan yang cukup panjang, apa yang akan kamu lakukan? Jika tembok itu lebih tinggi dari 9 langit, dapatkah Anda membangun tangga yang cukup tinggi seumur hidup Anda? Kasus yang sama untuk tebing. Kekuatan Dao Surgawi tidak terbatas, manusia tidak bisa menolak. Kata Giok. Akan ada jalan. Fei Yun tidak menyerah, jika jembatan tidak berfungsi, saya akan menggunakan kapal, sedangkan untuk tembok, saya bisa menghancurkannya sebagai gantinya. Jika tebingnya terlalu jauh untuk terbang, saya akan menggunakan tali untuk mencapai dasarnya. Kultivasi itu sendiri sudah menantang surga. Seseorang memulai jalan ini sejak awal. Giok itu tidak menjawab untuk sementara waktu berputar di udara. Akhirnya, dikatakan keyakinan Anda adalah hal yang baik, saya harap Anda dapat melakukannya. Mereka yang mampu melawan surga selalu luar biasa. Ada hal lain yang harus Anda ketahui, kapal ini luar biasa. Sesekali, aura dari zaman dahulu akan merembes keluar. Petik 2. Kamu bisa merasakannya, senior. Dari mana? Fei Yun menjadi emosional. Seluruh kapal disegel tanpa satu lubang pun. Satu-satunya pintu masuk adalah pintu. Sayangnya, itu busuk dan tertutup. Jika ada aura yang merembes keluar, mungkin ada celah lain untuk masuk. Dari diagram kuda naga itu, kata Giok,
Fei Yun melihat ke diagram dan menggunakan Grand Cheng Art-nya untuk menemukan aura. Mungkinkah ini kunci untuk memasuki kapal? Dia melompat ke udara dan mendarat di atas kuda naga. Itu hanya gambar, bukan entitas fisik yang sebenarnya. Sayangnya, begitu dia cukup dekat, dia merasa seolah-olah ada kehidupan. Aku ingin tahu apakah kuda naga benar-benar ada di dunia ini. Dia bertanya-tanya. Tiba-tiba, pusaran besar menyedotnya ke lubang hidung kuda naga. Ini adalah napasnya. Dia tidak mencoba untuk menghentikannya karena ini hanya niat surgawi. Ledakan. Dia jatuh ke ruang gelap dan melihat energi kacau yang menyerupai tornado. Dia menggunakan Swift Samsara untuk menghindari mereka dan mendarat di atas batu yang mengambang. Di mana tempat ini? Di dalam perut binatang itu. Tidak, mungkinkah ini wilayah internal kapal? Dia melihat sekeliling dan hanya melihat hamparan dingin. Ini menyerupai jalur sungai emas yang dia lalui sebelumnya. Jika ini adalah tubuh aslinya, dia pasti sudah mencoba melarikan diri sejak lama. Intuisi memberitahunya bahwa tempat ini berbahaya. Dia bisa mati bahkan pada tingkat ketujuh kemunculan surga. Batu di bawahnya sudah tua dan memiliki jejak waktu sejak dahulu kala. Panjangnya lebih dari 10 meter dan sangat tangguh. Fei Yun akan kesulitan memecahkannya. Ada juga batu-batu besar yang mengapung. Mereka bergerak tanpa pola yang terlihat. Sepotong kayu perlahan melayang ke arahnya. Itu sangat besar dengan diameter 7.000 meter. Panjangnya 80.000 meter. Itu masih 10 mil jauhnya tetapi ukurannya mengejutkannya, tampak seperti pegunungan yang mengambang. Itu memiliki bau busuk yang tidak menyenangkan. Ada banyak retakan yang tampak seperti lembah besar dengan aliran sungai yang kacau. Fei Yun menumbuhkan sepasang sayap di punggungnya dan terbang ke potongan kayu. Sungguh pohon yang besar, tampak seperti tulang punggung dunia dalam legenda, kayu surga abadi. Dia berkata, dalam legenda selama era ini, ada pohon yang menjulang tinggi dengan api yang menelannya. Ini adalah tempat 10 orang suci dari ras gagak emas. Mereka entah bagaimana memiliki 10 orang suci dalam satu era. Ini memungkinkan mereka untuk membantai semua orang. Bahkan 4 klan iblis besar diturunkan. Akhirnya, mereka hampir membunuh semua burung phoenix untuk mengambil tempat mereka sebagai salah satu dari 4. Akhirnya, kesombongan mereka akhirnya memicu kemarahan salah satu dari 3 orang suci terkuat di era imemorial, Grand Sein 9 Panah. Setiap ras memiliki legendanya sendiri. Misalnya, laba-laba putih memiliki leluhur suci mereka. Phoenix memiliki Divine Phoenix Immemorial mereka, dan manusia memiliki dewa sihir surgawi dan kaisar Suanyuan. Semua orang percaya bahwa legenda mereka sendiri tidak terkalahkan. Oleh karena itu, ada perselisihan besar tentang klaim mereka. Namun, 3 eksistensi dengan suara bulat dianggap yang terkuat selama era Immemorial. Mereka berasal dari era yang sama tetapi tidak muncul di generasi yang sama. Salah satunya adalah Grand Sein 9 Panah. Orang suci itu menembakkan 9 anak panah dalam satu hari dan membunuh 9 orang suci dari ras gagak emas, membuat mereka tidak berdaya. Ini akhirnya menyelamatkan burung Phoenix. Oleh karena itu, orang suci itu dianggap sebagai dewa penjaga ras Phoenix dan dianggap berada pada level yang sama dengan Phoenix suci abadi dan Ratu Suci Phoenix. Selanjutnya, pohon ini ditebang oleh Santo Phoenix menggunakan kapak khusus. Mengapa ada bagian di sini di kapal? Fei Yun menyadari perseteruan antara burung Phoenix dan gagak emas. Yang pertama menguasai sebagian besar waktu. Tahap akhir era Immemorial membuat gagak emas berantakan dan memastikan bahwa burung Phoenix keluar di atas. Divine Phoenix yang abadi muncul selama periode ini, keberadaan terbesar dari generasi itu. Selama masa mudanya, Fei Yun memandang makhluk ini sebagai idola. Dia adalah penggemar berat setelah mendengar semua cerita. Faktanya, dia menghormati makhluk ini lebih dari Ratu Suci Phoenix. Seperti yang disebutkan sebelumnya tentang pohon itu, orang yang menebangnya tidak lain adalah Immemorial Divine Phoenix. Kekuatannya dikabarkan berada pada level yang sama dengan 3 orang suci besar dari era ini. Bukankah ini berarti aku entah bagaimana terhubung dengan Divine Phoenix yang agung setelah miliaran tahun? Fei Yun menjadi emosional. Melihat pohon ini berarti legenda itu mungkin nyata. Immortal Divine Phoenix benar-benar ada dalam sejarah. Saat dia berjalan di atas kayu, dia menemukan lapisan atas menjadi rapuh dan kakinya akan runtuh. Ini pasti karena layu waktu.